Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam ngobrol virtual edisi spesial hari ini Jumat 5 Juli 2024. Dan tentunya Tribuners dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan mendiskusikan serta memperbincangkan beberapa hal-hal yang penting tentunya bagi Anda Tribuners dimanapun Anda berada. Dan Tribuners tentunya pada hari ini topik spesial kita akan membahas tentang bagaimana melangkah bersama menuju sehat. Nah, ngomong-ngomong soal sehat nih ya, tentunya hari ini Susan gak sendirian karena sudah ditemani oleh salah satu narasumber hebat kita. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Andi Sulfian Syam MKes selaku Direktur Klinik Bosowa Makassar. Saya mau sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Dok. Sore, Mbak Susan. Iya, tapi semangatnya tetap pagi ya Dok ya? Tetap semangat. Tetap semangat pagi, Siap. oke. Gimana kabarnya Dok belakangan ini, sehat? Alhamdulillah sehat walaupun cuaca Makassar lagi agak enggak bersahabat. Iya, betul Dok. Lagi ini ya, ini udah terhitung musim pancaroba belum sih Dok ya? Kayaknya belum ini. Belum ya? Iya. Iya, tapi lumayan banyak juga nih Dok keluhan-keluhan dari masyarakat Kota Makassar soal kesehatannya yang mungkin kondisinya memang lagi kurang fit ya Dok ya, juga ada banyak banget faktornya. Nah, pertama mungkin boleh Pak Dokter memperkenalkan diri dulu kepada Tribuners di Klinik Bosowa sendiri. Dokter sebagai direktur ini tugasnya memang seperti apa dan boleh mungkin diceritakan sedikit tentang Klinik Bosowa ini sendiri. Silakan. Dok. Oh ya, terima kasih. Jadi klinik Bosowa Makassar ini yang berdiri sejak tanggal 8 tahun 2020 sudah memasuki masa 4 tahun. Kami di Klinik Bosowa memiliki pelayanan dokter umum, dokter gigi, fisioterapi dan laboratorium serta pelayanan kefarmasian atau apotik. Jadi semenjak berdiri Klinik Bosowa sudah bekerja sama dengan BPJS di tahun 2024 ini dan sudah terakreditasi di Kementerian Kesehatan dengan akreditasi paripurna. Ya, itu yang. Berarti dari tahun 2020 Bosowa sendiri, Klinik Bosowa sendiri sudah 4 tahun ya Dok ya? 4 tahun. 4 tahun beroperasi. Nah, tadi kan dijelaskan juga nih Dok soal kemudian ada beberapa penanganan dari gigi, farmasi, dokter umum dan juga fisioterapi. Iya. Nah, mungkin boleh dijelaskan nggak sih Dok, belakangan ini sebenarnya masyarakat paling banyak itu datang ke Klinik Bosowa untuk keluhan apa nih yang paling banyak, istilahnya pasien itu paling banyak mengalami penyakit apa nih belakangan ini Dok? Oh iya, jadi Tribuners yang sering datang ke Klinik Bosowa terkhusus karena kami berada di letak yang strategis di Jalan Urip Sumoharjo, jadi ada masyarakat di Kelurahan Pampang dan Sukaria. Terus kami berdekatan juga dengan kampus, ada Universitas Bosowa dengan Universitas Muslim Indonesia dan perkantoran. Hampir lebih banyak pasien yang kami tangani itu adalah pasien dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan. Jadi ISPA ini banyak keluhan, terus ada juga yang demam dan mungkin penyakit karena banyak beraktivitas olahraga kayak saraf terjepit. Jadi kami hadir dengan pelayanan juga dengan fisioterapinya, Mbak. Oke Dok. Nah, tadi kan ada salah satu keluhan paling banyak ini adalah ISPA, itu paling banyak penyebabnya itu adalah udara yang tidak sehat. Udara ya, yang tidak sehat. Oke, dan sebenarnya secara lokasi pun Klinik Bosowa ini strategis ya Dok ya, karena berada tepat di tengah kota. Tepatnya di sebelah gedung mana tuh Pak? Ya, jadi kami bersebelahan dengan Masjid Agung 45 atau Gedung Lestari, ruang sering dipakai ruang pertemuan dengan bersampingan dengan Menara Umi. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau kita membahas tentang rumah sakit yang ada di Kota Makassar ya Dok ya, dari rumah sakit pemerintah sampai rumah sakit swasta dan seterusnya itu memang sudah ada beberapa di Makassar. Nah, tapi Klinik Bosowa ini sendiri ternyata masih tetap menggait banyak pasien gitu. Artinya banyak pasien yang memilih Klinik Bosowa sebagai salah satu alternatif untuk memeriksakan kondisi kesehatan tubuh. Nah, di Klinik Bosowa sendiri itu sudah bisa diakses BPJS, sudah bisa menggunakan BPJS juga sejak kapan nih Dok? Iya,
Klinik Bosowa ini sudah dari sejak tahun 2023 kami sudah bekerja sama lagi dengan BPJS. Sekarang kami sudah perpanjangan kerjasama dan alhamdulillah sekarang kami sudah menggunakan rekam medik elektronik yang terkonek langsung ke beberapa rumah sakit di Kota Makassar, sehingga pasien bisa ketika tidak lagi ini kami bisa dari tim dokter untuk melihat ke rumah home care dan kalau kondisinya memungkinkan kami akan langsung rujuk ke rumah sakit. Ya, jadi fasilitas terdepan kami ada di pelayanan untuk pasien. Berarti ada fasilitas home care juga ya dok ya? Iya, ada home care dari teman-teman dokter. Nah mungkin Tribuners kalau misalnya buat jaga-jaga nih dok, kalau misalnya mau mengakses fasilitas kesehatan di klinik Bosowa sendiri, caranya gimana tuh dok? Iya, jadi kami ada di beberapa media sosial, termasuk Facebook dan Instagram. Jadi teman-teman bisa mengakses ke admin klinik Bosowa. Nanti teman-teman admin akan merespon apa keluhan dari teman-teman dan bisa dikonekkan dengan teman-teman dokter umum, dokter gigi maupun bidan serta fisioterapi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Tribuners. Nah pertanyaan berikutnya, ini ada beberapa grafik juga nih, poli umum, poli gigi. Ini adalah jenis-jenis pelayanan yang ada di klinik Bosowa ya dok ya? Iya. Ini dari pemeriksaan gigi dan mulut, dan seterusnya ada poli kesehatan ibu dan anak juga ya dok ya? Mulai dari kesehatan ibu hamil, perencanaan keluarga dan seterusnya. Nah laboratorium, nah ini mungkin juga patut untuk kita bahas juga nih dok, mengenai kan sebenarnya mungkin beberapa orang masih beranggapan kalau klinik itu kan sebenarnya adalah versi light dari rumah sakit gitu. Jadi mereka mungkin masih cukup kurang yakin gitu. Loh, memangnya klinik punya sarana gitu. Nah, boleh mungkin dokter sekalian dijelaskan juga mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh klinik Bosowa sendiri. Apakah ada laboratoriumnya dan seterusnya itu seperti apa dok? Oh iya, terima kasih. Jadi kami di klinik Bosowa, kami punya poli umum, poli gigi dan laboratorium karena di lab ini kami memang bukan hanya memeriksakan gula darah, kolesterol maupun asam, tetapi pada pemeriksaan laboratorium yang lain kami juga ada di lab. Jadi karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan medical check up, makanya kami dari Bosowa menyiapkan laboratorium jaga khusus untuk kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan khususnya di internal kami di Bosowa untuk melakukan medical check up di klinik Bosowa. Jadi kalau kami di klinik Bosowa sudah masuk dalam klinik yang Pratama Plus, jadi sudah ada kelebihan dari beberapa klinik-klinik lain yang tidak mungkin memiliki laboratorium yang lebih lengkap. Betul dok. Nah Tribuners, kali ini saya juga sempat ngecek-ngecek dulu nih akun media sosial dari klinik Pratama Bosowa ya dok ya, betul. Ada beberapa informasi di Instastory, saya melihat nih ada salah satu program aksi donor darah, program donor darah, penyuluhan kesehatan dan voucher kesehatan. Tapi dituliskannya ini dalam rangka Milad Klinik Bosowa, melangkah bersama menuju sehat, berbagi darah untuk kehidupan. Nah, berarti dalam waktu dekat ini memang adalah agenda Milad dari Klinik Bosowa kan dok? Iya, benar, maksudnya jadi Tribuners kami di 4 tahun Bosowa ini mungkin di hari Senin tanggal 8 Juli ini kami bekerja sama dengan PMI Kota Makassar akan melakukan donor darah karena kebutuhan darah juga semakin berkurang di stok PMI, sehingga kami mengajak Tribuners yang ingin berdonor darah silakan datang ke klinik Bosowa pada tanggal 8 Juni karena kami berharap bahwa dengan setitik darah ini kita bisa memberikan kehidupan yang lebih bagus kepada masyarakat yang membutuhkan. Kebetulan jadwal donor darah saya juga harusnya bulan ini dok ya, udah terakhir dari kurang lebih kayaknya 4 bulan yang lalu. Berarti saya boleh langsung bawa diri aja dok? Bisa Mbak, langsung aja daftar. Jadi daftarnya langsung di sana aja ya dok ya. Nah masih membahas tentang Milad Klinik Bosowa ke 4 tahun ya dok ya berarti. Saya izin tanya, Bapak dokter sendiri sebagai direktur di rumah sakit, di klinik Bosowa ini sejak kapan dok? Iya, jadi saya masuk di direktur klinik ini sejak tahun 2023 Mbak ya, jadi baru setahun
lebih kami bergabung di klinik Bosowa. Oke. Iya. Sampai saat ini sendiri dok, selaku direktur mungkin bisa melihat bagaimana operasional di klinik itu berjalan. Apa sih yang masih menjadi tantangan gitu? Ini mungkin bahasanya bukan kendala ya, tapi lebih ke tantangan yang masih diupayakan oleh teman-teman dari klinik Bosowa itu apa aja dok sampai saat ini? Ya, tantangan kami ke depan di klinik Bosowa karena support yang diberikan dari pihak Yayasan Bosowa dan itu sudah kami anggap sangat bagus sehingga ke depan ini kami ingin memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bukan hanya kepada warga di Bosowa, tetapi kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa klinik Bosowa hadir di tengah-tengah kota masyarakat di Kota Makassar ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, betul. Nah, membahas tentang pelayanan terbaik bagi masyarakat nih ya dok ya. Salah satu sebenarnya kemarin juga sempat kami bahas di podcast sebelumnya, membahas mengenai sebenarnya bagaimana masyarakat Makassar itu masih kurang banyak yang mengenal terkait dengan sunat yang dilakukan oleh dokter gitu. Jadi sunat dokter gitu. Biasanya kan orang Makassar ya masih kental adatnya, adat istiadatnya itu masih jalan. Sunatnya ya pakai sunat orang kampung gitu. Nah, jadi boleh dijelaskan juga nggak sih dok? Soalnya saya tadi sempat lihat juga beberapa tawaran fasilitas yang diberikan oleh klinik Pratama Bosowa sendiri terkait dengan paket sunat. Apa aja tuh dok paketnya tuh? Iya. Jadi kami juga punya program untuk sunat ini. Jadi selain sunat konvensional yang umum biasa dilakukan oleh tim dokter, kami juga punya sunat kauter atau dengan sunat lem. Jadi dua yang kemudian hari ini banyak digunakan oleh masyarakat karena dengan setelah sunat kauter maupun dengan lem itu aktivitas adik-adik kita yang sudah disunat itu seperti biasa lagi, bisa lari dan bisa mandi. Kalau masih sunat konvensional mungkin butuh waktu beberapa hari mbak Susanya karena bisa mandi dan bisa beraktivitas karena biasa terganggu di lepas dari perbannya. Tetapi kalau kami pakai sunat lem atau sunat kauter itu bisa lebih praktis lagi sehingga tidak terkesan bahwa adik-adik kita ini habis sunat. Jadi bisa bermain seperti biasa lagi dan mandi seperti biasa. Mungkin itu yang sunat yang lagi banyak diminati oleh masyarakat khususnya di Kota Makassar. Oke, dan mungkin sedikit banyak lebih mengurangi trauma kali ya dok ya? Iya, bisa mengurangi trauma adik-adik karena biasanya baru disebut sunat sudah pada menangis, sudah takut. Iya, apalagi kalau orang tua yang mungkin mau melakukan sunat kepada anaknya itu sedikit lebih dini gitu, artinya diupayakan secepat mungkin, tapi membujuknya itu susah. Itu sepertinya betul. Yang jadi hambatan juga di masyarakat dok. Nah, tadi saya juga sempat lihat bahwa disampaikan juga tadi ya oleh Pak Dr. Sulfian juga mengatakan bahwa klinik Pratama Bosowa ini baru saja mendapatkan akreditasi paripurna di tahun 2023 lalu ya dok ya? Iya, di penghujung 2003. Oke, di penghujung 2023. Ini berlaku sejak 19 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2028, 5 tahun ya dok ya. Nah, tapi ini kan tadi dijelaskan juga kalau sebenarnya klinik ini sudah berdiri dari tahun 2020. Apa sih dok bentuk inovasi yang dilakukan atau mungkin pengembangan yang dilakukan sampai berhasil dalam 3 tahun loh dok? Itu bukan waktu yang, saya biasanya mungkin klinik atau rumah sakit butuh waktu yang lebih lama ya. Tapi dalam 3 tahun ternyata klinik Bosowa berhasil meraih akreditasi paripurna tersebut. Itu pengembangannya apa tuh dok yang diberikan? Iya, dari pengembangan layanan kah dan seterusnya? Iya, benar Mbak Suan. Jadi Tribuners kami di klinik Bosowa ini semenjak sudah mendapat akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan, tentunya ada beberapa program yang kami gencarkan termasuk bagaimana pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami juga setiap bulannya aktif turun ke masyarakat. Terus kedua, bagaimana mengajak teman-teman yang belum memiliki asuransi kesehatan, apakah itu BPJS atau asuransi yang lain. Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian khusus sehingga menjadi nilai tambah buat klinik Bosowa sehingga bisa mencapai penilaian yang paripurna. Oke. Iya. Nah,
Kemudian dok, yang mau saya tanyakan mungkin adalah tentang biasanya kan ya klinik atau rumah sakit itu baru menjadi rujukan bagi orang-orang ketika misalnya mereka merasa ada gangguan kesehatan misalnya gitu, atau kurang kurang enak badan dan seterusnya. Padahal kan sebenarnya salah satu kewajiban yang harus kita lakukan itu adalah memeriksakan kesehatan gitu ya dok ya. Cuman sayangnya masyarakat atau mungkin beberapa tribuners masih kurang paham tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan itu sendiri. Nah, di klinik Boswa sendiri apakah ada program pemeriksaan kesehatan juga yang dilakukan mungkin ke masyarakat atau ke lokasi-lokasi tertentu, apakah ada dok? Iya, ada. Jadi maksudnya kami di klinik Bosowa selain aktif ke masyarakat khususnya di sekitar, kami ke beberapa perusahaan. Karena memang ini yang menjadi perhatian khusus dari BPJS, bagaimana bisa meminimalisir penyakit itu, gangguan kesehatan. Jadi kami juga mengajak masyarakat untuk rutin mengecekkan pemeriksaan kesehatannya. Karena dengan memeriksakan kesehatan kita bisa meminimalisir biaya anggaran yang akan tambah besar ketika kita terjadi penyakit. Dan ini memang disampaikan sama BPJS kepada klinik untuk kiranya klinik bisa memeriksakan atau mengajak masyarakat untuk peduli pada kesehatannya. Jadi tidak mesti harus sakit baru ke klinik, tetapi dalam kondisi sehat pun kita sudah bisa mengantisipasi bagaimana kalau tiba-tiba, karena memang kondisi sekarang penyakit kardiovaskuler, jantung, henti jantung, stroke itu kan semua serba tiba-tiba. Jadi kalau kita tidak mengantisipasi dengan datang ke klinik, walaupun tanpa pada saat kita sakit, kita sudah bisa melihat apa sih yang mungkin ada gangguan di dalam tubuh kita. Jadi sehat pun kita tetap harus berkunjung ke klinik ataupun di paskes kesehatan yang lain. Fasilitas kesehatan lainnya ya dok ya. Dan memang bahkan biasanya penyakit-penyakit yang tidak terlihat itu cenderung lebih membahayakan ya dok ya. Kalau misalnya kita ngerasa kalau ini badan kayaknya pegel-pegel tiap hari, gampang banget lututnya sakit gitu. Tapi tidak memeriksakan secepat mungkin, malah kalau bertumpuk dan dibiarkan lama-lama malah menjadi semakin bertambah. Mungkin akan ada tambahan penyakit yang lain dok ya, yang bisa ini. Jadi mungkin memang harus masyarakat pedulilah pada kesehatan gitu, tanpa harus memang sakit kita bisa berkunjung ke paskes karena sudah diberikan gratis gitu sama pemerintah. Betul dok, sudah ada akses gratisnya, dimudahkan, dekat dari mana-mana gitu. Artinya memang adalah tinggal menunggu bagaimana kita peduli terhadap tubuh kita masing-masing. Nah, membahas tentang pemeriksaan kesehatan tadi nih ya dok ya, salah satu fasilitas pemeriksaan kesehatan yang ada di klinik Pratama Bosowa adalah pemeriksaan 3-in-1, gula darah, asam urat, dan juga kolesterol. Nah, saya mungkin mau ngebahas sedikit dulu nih dok soal ini, dimana anak muda, bahkan mungkin sama usia nih dok, belakangan ini tuh benar-benar hidupnya itu bisa dibilang pola makannya itu tidak teratur, atau mungkin ini ada banyak faktor juga, mulai dari makanan-makanan serba instan, makanan-makanan yang serba ultra processed food istilahnya ya dok ya, yang dicampur dengan tepung dan seterusnya, itu jadi konsumsi sehari-hari dok. Nah, ada nggak sih dok mungkin data yang didapatkan mengenai bahwa penyakit-penyakit 3 tadi itu, gula darah, kolesterol, dan asam urat itu mulai menjangkiti bukan hanya orang tua tapi juga anak muda. Apakah pernah ada dok kejadian seperti itu juga? Iya, jadi memang sekarang dari beberapa penelitian juga ini kami juga mendapatkan di beberapa klinik. Jadi bukan lagi menjadi semacam momok ya, yang kemudian bahwa penyakit ini kolesterol, terus penyakit jantung, penyakit gula, DM, ini harus pada usia-usia yang tidak produktif lagi atau ya usia-usia tua. Tetapi ini sudah didapatkan pada usia-usia muda juga, Mbak. Jadi memang sekarang penyakit gula, DM ini sudah banyak juga yang kami dapatkan di klinik itu adalah mereka yang masih usia produktif, usia yang ini. Jadi tentunya dengan konsumsi makanan yang cepat saji kayak gitu, makan yang sudah terlalu banyak dikonsumsi, sudah di luar daripada batas yang seharusnya kita konsumsi untuk bagaimana tubuh ini bisa meminimalisir racun yang ada. Ini yang terus berkembang, sehingga
memang dulunya penyakit ini adalah dikenal dengan penyakit orang tua gitu Iya, Mbak. iya, Sekarang betul. bukan lagi. Mbak. Ya, jadi sudah banyak ditemukan adalah mereka yang usia produktif, dan kadang ada anak-anak yang ini yang bisa kena penyakit DM di awal karena ini konsumsi makanan yang sudah tidak terkontrol lagi Mbak. Apalagi dengan jumlah kadar gula yang besar gitu. Iya. Dan bahkan juga yang kurang mungkin adalah pemahaman masyarakat bahwa gula itu sebenarnya bukan, gula darah itu tinggi bukan karena konsumsi gula Iya, pasir gitu ya gula dok ya. pasirnya benar Mbak. Nah. Tetapi banyak faktor lain yang ini dan itu bisa berefek kepada organ-organ tubuh yang lain. Jadi ketika gula darah tidak terkontrol, bukan hanya di ginjal aja yang rusak, tetapi bisa kena di hepar, di hati dan organ-organ lain. Sehingga intinya bahwa ketika kadar gula darah tidak terkontrol, maka penyakit-penyakit yang jarang dulu mungkin kita dapati itu akhirnya bisa terganggu gitu. Akhirnya penyakit DM ini bisa ikut penyakit yang lain, penyakit jantungnya, bisa kena kaki diabetiknya, bisa kena penyakit matanya, kataraknya gitu. Jadi memang sebenarnya pola hidup sehat ini memang terus kami selalu edukasi kepada pasien yang sudah bergabung ke klinik Pratama Bosowa, terus kepada warga-warga masyarakat yang ada di sekitar klinik, karena kami selalu melakukan kegiatan setiap hari Jumat, setiap kegiatan Senin berkah. Jadi kami senam olahraga dan sekaligus memberikan obat-obat serta konsumsi susu untuk pasien-pasien diabetes. Oke, dok. Nah, mungkin topik terakhir yang mungkin saya mau tanyakan juga nih dok ya. Pemerintah kan dalam beberapa tahun terakhir ini memang sedang menggagas program pencegahan stunting ya dok ya. Iya, benar. Khususnya bagi Makassar mungkin sebagai salah satu kota dengan tingkat kelahiran yang cukup tinggi juga. Ada nggak sih program khusus yang digagas oleh klinik Pratama Bosowa sendiri untuk mendukung program ini dok? Iya, jadi program stunting ini adalah program yang dicetuskan oleh pemerintah. Tentunya kami klinik mensupport aktivitas kegiatan ini. Jadi kami juga sudah mulai melacak melalui poli kesehatan ibu dan anak. Jadi kami memeriksakan anak maupun ibunya, dan ketika memang masuk dalam kategori stunting, kami berkoordinasi dengan Dinas Pemerintah Kota Makassar maupun puskesmas setempat untuk melakukan intervensi. Intervensi yang bisa kami lakukan, biasanya kami memberikan makanan tambahan Mbak. Jadi kadang juga susu, tetapi untuk pola lebih lanjutnya, ketika dia misalnya sudah ada tambahan penyakit, misalnya KIP, kekurangan energi protein, maka kami serahkan kepada Dinas Kesehatan. Kalau misalnya mereka belum punya BPJS atau Kartu Indonesia Sehat, untuk nanti dirujuk di rumah sakit, kami bisa membantu dengan program Ada Bosowa Peduli. Jadi kami bisa arahkan ke program Bosowa Peduli, atau kami sampaikan kepada pihak keluarga untuk meminimalisir biaya untuk bisa bergabung lah dengan BPJS dengan menggunakan BPJS Mandiri gitu Mbak ya, apa di kelas 1-nya, di kelas 2 atau kelas 3-nya. Saya pikir itu yang selama ini yang kami lakukan, dan alhamdulillah support juga pemerintah cukup sangat baik lah untuk bagaimana stunting ini bisa kita kurangi, dan kalau bisa zero stunting lah di Kota Makassar ini. Amin. Mudah-mudahan segera terwujud ya dok ya. Iya, benar, Mbak. Nah, terakhir dok, boleh disampaikan juga harapannya terkait dengan Bosowa kedepannya, klinik Pratama Bosowa kedepannya, dan sekalian mengajak para Tribuners untuk berkunjung ke klinik Bosowa bukan hanya ketika sedang sakit, tapi juga untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Silakan dok. Oh ya, terima kasih Tribuners. Kami dari klinik Bosowa Makassar mengajak Tribuners untuk bagaimana menjaga pola hidup sehat, sehingga di momentum cuaca yang sangat tidak menentu ini kita bisa tetap sehat dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Tentunya dengan kehadiran klinik Bosowa, kami berharap kami memberikan fasilitas pelayanan yang lebih ini. Kalau teman-teman Tribuners tidak bisa berkunjung, kami punya program telemedicine, jadi bisa berkonsultasi langsung
dengan teman-teman dokter yang ada di klinik Bosowa. Dan kami juga berharap bahwa semua yang warga masyarakat, khususnya Kota Makassar atau di sekitar klinik Bosowa, bisa memeriksakan diri walaupun tanpa kondisi kesehatan yang terganggu. Karena kita berharap bahwa dengan tekanan darah yang terkontrol, gula darah yang terkontrol, kita punya kehidupan yang lebih baik sehingga aktivitas kegiatan kita itu tidak terganggu karena kesehatan tubuh kita yang tidak stabil. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan ke rekan-rekan dan teman-teman Tribuner. Tentunya program ini yang selalu juga kami berikan maupun di periode tanggal 8 ini kami banyak voucher gratis kesehatan Mbak ya. Jadi tentunya dengan Tribuners bisa berkunjung ini banyak diskon-diskon yang kami berikan sehingga bisa bersama-sama kita menjaga kesehatan. Teman-teman Tribuners sehat, kami juga di klinik Bosowa sangat berbahagia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andi Sulfian. Dan tentunya kami ingatkan kepada Tribuners, mumpung nih ya klinik Pratama Bosowa juga sedang memberikan bonus-bonus layanan nih ya, bonus-bonus layanan dari diskon dan juga seterusnya. Boleh langsung cek-cek aja juga di akun media sosial, pasti semuanya infonya lengkap ya dok ya. Iya, benar. Untuk memeriksakan diri di momentum milad dari 4 tahun klinik Pratama Bosowa kali ini, karena ini adalah benar-benar bentuk dari Bosowa Peduli. Terima kasih banyak dok, mudah-mudahan lancar seluruh aktivitasnya dan juga mudah-mudahan klinik Bosowa semakin maju ke depannya. Barangkali tahun selanjutnya kita ketemu lagi, ada banyak upgrade lagi. Nanti mudah-mudahan kita berbagi lagi nih kepada Tribuners. Dan terima kasih juga Tribuners masih menyaksikan ngobrol virtual hari ini. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.